Ini Kang Slamet wudhu ini air dari bekas buangan dari Masjidil Haram. Kalau untuk wudhu boleh karena airnya ini banyak. Gimana Kang Slamet rasanya? Dingin. Emang ada rasanya enggak ada? Ada rasanya enggak? Dingin. Enggak selain dari Oh, dingin. saya wudhu, jangan diomongin. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang lagi wudhunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Mas Sawi. Saat ini saya ditemani oleh Faiz selamat. Enggak, sahabat salam. dan saat ini saya berada di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah, dan secara khusus kami bertiga ini akan membahas tentang hal-hal yang dilarang yang ketika kita berada di Kota Suci Mekah Al-Mukarramah. Oke, ikuti terus video kami dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, ini saya berada di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah dan Tanah haram ya. Tanah tempatnya. haram. Ini tanah haram ini salah satu tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tanah yang diberkahi yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Kemudian tanah yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Dan kita akan membahas tentang hal-hal yang dilarang. Jadi tidak boleh sembarangan Kang Slamet di sini tuh. Ngomong itu tidak boleh sembarangan. Karena apa? Di tanah suci ini mustajabah. Mustajabah. Dan ini salah satunya Kang Slamet. Di sini tuh banyak pepohonan. Dan ini tidak boleh kita memotong sembarangan ini Kang Slamet. Tidak boleh motong. Dan nanti kalau kita menemukan hewan-hewan buruan di sini seperti kambing atau kijang, yang sebetulnya itu boleh kita konsumsi, bahkan burung merpati banyak di sini kita temukan, dan itu salah satu yang dilarang. Apalagi apa? Kita berbuat kriminal di sini, Kang Slamet. Betul. Tidak diperbolehkan Ini, di sini. ini yang unik ya, ada anak burung ini. Iya. Ini berhal nggak bisa terbang, sahabat, tapi kita nggak boleh ngambil ya. Nah, ini salah satu yang dilarang. Ini ada burung berkuku ini. Kita Kita lihat. nggak boleh mengambil. Ini itu masih belum bisa terbang ya. Ini burung terkuku ini. Heeh. Coba saya akan mendekat burung terkuku ini. Ini bisa saya tangkap ini. Iya, tapi jangan. Ini tanah haram. Ini nggak boleh karena ini di tanah haram. Dan juga lari dia. Dan saya mau nanya Jangan nih, dibahas Mas Sawi, Dibahas mau aja. nanya. Iya kan saya juga kurang begitu paham ya. Kalau misalnya kita di sini pas kebetulan, alam mudah-mudahan dijauhkan, pas kita digigit ular, boleh nggak dibunuh ularnya itu? Kalau atau dibiarin gitu? Kalau ular itu memang kan ada hadisnya, kita diperbolehkan gitu loh. Nggak apa-apa karena Nggak itu apa-apa ya? mengancam seperti kalajengking itu diperbolehkan. Oh, gitu. Maksudnya ada burung lagi. Jadi di sini karena disebut di dalam Al-Qur'an itu wattini wazzaitun. Diulang lagi. Karena ini di Al-Qur'an itu sudah termaktub bismillahirrahmanirrahim wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Wattin wazaitunnya itu di kota Taif. Baladil aminnya balad yang aman, daerah yang aman itu adalah kota Mekah ini. Kota Mekah. Sehingga disebut dengan tanah haram. Oke. Jadi tanah haram itu bedanya dengan di tempat yang lain, selain memang dilipat gandakan. Nah, pahala juga di sini ini harus hati-hati karena ada larangan-larangan, karena di sini daerah yang aman, burungnya aman, pohonnya aman, manusianya pun aman di sini. Ada satu hal yang mau kita bahas ini, sahabat salam dengan supaya selamat. Di bawah itu ada aliran air, dan konon air di bawah ini itu sebagian juga dari Masjidil Haram. Bahkan ada oknum, ada salah satu oknum yang meyakini bahwa air buangan Masjidil Haram itu bisa mendatangkan manfaat, dan itulah yang sangat-sangat tidak diperbolehkan. Betul, Oleh untuk karena itu kesyirikan, ya. kita akan turun ke bawah untuk langsung ngecek seperti apa air-air yang buangan dari Masjidil Haram. Insya Allah Oh, kita ada di sini. Ada. Termasuk air zam-zam itu mungkin ya. Iya, makanya Banyak orang yang wudu Iya, yang butuh air zam-zam ya. gitu ya. jadi begini, yang mau saya bahas itu inilah hal-hal yang dilarang, yang tidak perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan di Tanah Suci Mekah. Salah satunya adalah meyakini bahwa air buangan Masjidil Haram itu bisa mendatangkan, mungkin kalau dibawa ke Indonesia untuk penglaris, Betul. Ya. atau bisa untuk apa ya, obat dan lain sebagainya, itu yang tidak Disalahgunakan diperbolehkan. gitu ya. Justru itulah nanti kalau kita mempunyai keyakinan-keyakinan seperti itu, kita nanti akan apa ya, terbawa ke perbuatan syirik. Dan di bawah inilah
aliran airnya dan saya akan melihatnya. Halo, 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 assalamualaikum. Kaif halikum? Tal, fadal, fadal. Alhamdulillah, ini salah satu aliran airnya. Wih, Bisa mak kita? aliran Samak. sungai ini. Samak, Pi. Turun kita. Katanya ada ikannya di sini. Kita mau turun akan membahas air buangan dari Masjidil Haram. Awas. Hati-hati air tuh. Video kata. Ayo, turun. Ini perjuangan sahabat nih. Aduh. Iyalah. Nah, ini Aduh. Pak Islamet turun ini, menuruni ini menuju ke aliran. Insya Allah ini adalah buangan dari air Masjidil Haram dan saya akan menjelaskan tentang ada oknum. Dulu saya itu pernah melihat salah satu teman dimintai tolong oleh oknum jamaah haji untuk mengambil air seperti ini. Tapi jernih ya. Air seperti ini kemudian ditaruh di botol dan dibawa ke Indonesia. Inilah hal yang dilarang. Ayo kita ke sana. Inilah aliran airnya dan ini sesuatu yang sangat dilarang, meyakini sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya atau syariat Islamnya tidak ada dan itu tidak diperbolehkan. Walaupun itu air dari Masjidil Haram itu sebagian juga ada air zam-zam, air bekas wudhu dan lain sebagainya. Kemudian ada sedikit oknum yang meyakini bahwa bekas air tersebut ada khasiat-khasiat tertentunya, bisa untuk meyakini bisa untuk mendatangkan penglarisan, kekayaan dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat dilarang karena itu tidak ada dalilnya. Ini Mas Awi, saya mau tanya nih. Kan katanya di sini ada ikannya. Kan di sini masih tanah haram. Memang boleh nangkep ikan di sini? Itu walau alam biswab ya. Jadi sekali lagi itu saya pernah bertanya ke salah satu ustadz, itu terjadi ikhtilaf. Ada salah satu ustadz yang memperbolehkan dan ustadz yang satunya juga tidak memperbolehkan. Dan ini konon katanya ini air buangan dari Masjidil Haram. Ada anak kataknya loh. Iya, kecebong berarti. Cebong. Ada kecebong. Semua dari pembuangan dari Masjidil Haram itu dibuang ke sini ya? Bukan semua. Ini ada tiga lubang ya. Ini mungkin dari Awali, yang satunya dari Aziziyah, yang satunya dari Beda-beda, Masjidil Haram. Beda-beda ini. Beda-beda. Nah, ini lubang jalan keluarnya. Assalamualaikum. Nah, ini lubang airnya ini yang pembuangan dari Masjidil Haram. Insya Allah seperti itu. Contohnya seperti ini. Dan salah satu hal yang dilarang itu membawa air, meyakini air pembuangan Masjidil Haram mempunyai khasiat tertentu, itulah hal yang dilarang. Kita balik ya. Iya kita balik. Iya, pengap dan pengap juga. Di sini boleh nggak? Boleh, pengap dan menakutkan pada intinya itu. Oh, ini dia. Ini ada 3 lubang, ini dari beberapa distrik dan disatukan ke wilayah ini, kemudian air ini disalurkan ke laut. Nah, ini berada di Kota Makkah Al-Mukarramah. Maka dari itu saya sekali lagi mengupas tentang hal-hal yang dilarang ketika berada di Kota Suci Makkah Al-Mukarramah, yaitu salah satunya adalah kita tidak boleh memotong pepohonan, kita tidak boleh berburu binatang buruan, kemudian kita tidak boleh meyakini hal-hal yang tidak ada dasarnya, salah satunya membawa air bekasnya buangan dari Masjidil Haram. Masya Allah. Ini serasa ada di kota Taif loh. Iya ya. Kalau Kang Slamet kemana ini?
ngumpet di sana. Oh, ngumpet di sana, udah biarin. Kalau di kota tadi sudah biasa banyak sungai-sungai seperti ini. Kalau di kota Mekah, di kota suci Mekah, suatu hal yang sangat luar biasa bisa. Sangat luar biasa. Air kayak ada air kayak Mm-mm. gini. Dan kenapa saya membahas ini Kang Salam? Jadi beberapa tahun silam itu ada salah satu teman, mereka itu ada pesanan suruh ngambilin air seperti ini. Oh, Mau dibawa pulang ke Indonesia dan itu oknum jamaah haji yang suruh ngambilin air seperti ini. Dan tentu saja mereka kalau membawa air bekas seperti ini kan mempunyai keyakinan-keyakinan Iya, iya. tertentu. Sedangkan itu kan tidak ada dalil, Dalil dasar membuktikan, hukumnya ya. syariat Islamnya itu tidak ada. Betul. Itulah yang tidak diperbolehkan. Maka dari itu pesan saya untuk kaum muslimin dari Indonesia, Malaysia atau Singapura, apabila datang ke kota suci Mekah Al-Mukarramah melaksanakan umrah atau haji, tentu saja harus melaksanakan sesuai dengan syariat Islam yang yang diajarkan oleh para ustadznya atau para Ya ini ya mutawifnya. biar ada gunanya ya. Biar ada gunanya dan ada berkahnya. Berkahnya. Insya Allah haji kalian semuanya atau umrah kalian semuanya makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh aja, airnya jernih banget. Ya, karena ini udah panjang banget, airnya lebih dari 2 kula ini. Ini Kang Slamet wudhu ini air dari bekas buangan dari Masjidil Haram. Kalau untuk wudhu boleh karena airnya ini banyak. Gimana Kang Slamet rasanya? Dingin. emang ada rasanya enggak ada? Ada rasanya enggak? Dingin. Enggak selain dari Oh, dingin. saya wudhu, jangan diomongin. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang lagi wudhunya. Nah ini Kang Slamet ini wudhu, kalau air buangan Masjidil Haram dipakai wudhu nggak apa-apa selama airnya itu kan banyak ini, airnya banyak dan airnya mengalir, dan kemudian ini air ini sudah ditreatment, sudah dibersihkan sebelum dibuang ke sini gitu loh. Makanya ini diperbolehkan. Masya Allah. Ini belum sholat asar apa Kang Slamet? Belum. Oh, belum ya, nanti sholat kalau gitu. Enggak bisa jawab deh. Inilah aliran airnya, Masya Allah cukup jernih sekali nih. Ini tembus kemana sih Mas Awi? Ini tadi di hutan tadi, ini ke laut nantinya. Oh, ke laut. Ini ke Jadi laut. pembuangannya itu ke laut lagi. Ya, ke laut lagi. Udah, yuk cukup. Cukup dulu bentar. Masya Allah, tabarakallah. Jernih sekali. Ini sahabat. Biar nggak salah paham ya, kita ngambil wudhu di sini bukan karena ngambil berkahnya, tapi karena kita memang belum sholat. Belum sholat dan Jadi- tidak menemukan air selain di sini. Selain di sini. Jadi kita ngambil wudhu. Karena kenapa? Ini lebih dari 2 kola. Ini bisa dilihat airnya berjalan. 100 sekolah ini. 100 sekolah ada. Jadi kita bisa ngambil wudhu di sini. Itu diperbolehkan. Oke, itulah tadi saya bersama Pak Slamet dan sahabat Salam membahas tentang hal-hal yang tidak diperbolehkan ketika berkunjung ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan para kaum muslimin yang berkunjung ke kota suci Mekah ini melakukan amalan ibadah sesuai dengan syariat Islam sehingga amal ibadahnya bisa sempurna, bisa diterima oleh Allah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekian tayang kali ini, mudah-mudahan ini bisa memberikan wawasan manfaat untuk para pemirsa semuanya. Jangan lupa apabila kalian suka tentang ini silahkan share ke media sosial seperti Facebook, buat dan lain sebagainya. Dan jangan lupa mampir ke channelnya Pak Slamet. Juga sahabat Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.